Shalom saudaraku semua, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang selalu semangat untuk terus rindu mencari hadirat Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Setia Sampai Akhir. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu pada waktu ini untuk belajar lebih dalam lagi akan firman-Mu. Bapa, kami merenungkan janji-janji-Mu yang abadi, janji-janji yang telah Engkau ucapkan kepada umat-Mu sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Janji-janji yang tidak pernah berubah dan selalu setia menemani perjalanan hidup kami. Ya Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali kami menjadi ragu, menjadi bimbang, tetapi Engkau selalu setia menuntun kami melalui jalan yang benar. Kami ingin semakin mendalami kebenaran firman-Mu, agar iman kami semakin teguh dan pengharapan kami semakin berakar di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai umat percaya kita telah menerima begitu banyak janji dari Allah. Mulai dari keselamatan, soal kedamaian, hingga kehidupan kekal bersama Tuhan. Namun seringkali kita menjadi ragu, menjadi bimbang, apakah janji-janji itu benar-benar akan digenapi dalam hidup kita? Melalui renungan ini, kita akan diajak untuk menggali lebih dalam tentang arti kesetiaan Allah dan bagaimana kita dapat hidup dalam iman yang teguh, sekalipun menghadapi berbagai kesulitan dalam dunia ini. Mari kita bersama-sama merenungkan bagaimana janji-janji Allah telah menjadi kekuatan dan juga sumber pengharapan bagi banyak orang sepanjang sejarah kehidupan manusia. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang janji-janji Tuhan inilah, kita akan semakin dikuatkan untuk menghadapi segala tantangan hidup dan tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan. Mari kita baca 1 Korintus pasal 1 ayat 9. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Saudaraku, ayat ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat indah dan penuh pengharapan bagi setiap orang yang percaya. Rasul Paulus, sang penulis surat kepada jemaat di Korintus, ingin menegaskan satu hal yang sangat penting, yaitu kesetiaan Allah. Mari kita merenungkan untuk mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Frasa ini memiliki makna bahwa Allah memanggil kita secara pribadi untuk memiliki suatu hubungan yang intim dengan Allah melalui Yesus Kristus. Panggilan ini bukan semata-mata sebuah undangan atau ajakan, melainkan sebuah tindakan Allah yang aktif dalam hidup kita. Allah tidak memanggil kita secara massal, tetapi secara pribadi. Setiap individu memiliki panggilan khusus untuk mengenal dan mengasihi Tuhan. Ini berarti hubungan kita dengan Allah adalah soal personal yang dekat, seperti hubungan antara seorang sahabat dengan sahabatnya. Melalui Yesus Kristus, kita diajak untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Yesus adalah jembatan yang menghubungkan kita
dengan Allah Bapa. Dengan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menjadi anak-anak Allah, memiliki akses langsung kepada Bapa. Hubungan intim dengan Allah bukanlah tujuan akhir, melainkan itu adalah perjalanan seumur hidup kita. Semakin kita mengenal Allah, semakin dalam pula kasih kita kepada Tuhan. Hubungan ini akan terus bertumbuh, terus berkembang melalui doa-doa kita, melalui pembacaan dan merenungkan firman Tuhan, melalui pujian dan penyembahan kita, dan juga melalui persekutuan dan ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Tuhan kita adalah setia. Kesetiaan Allah berarti bahwa Ia akan selalu menepati janji-janjinya. Allah tidak pernah berubah pikiran atau mengingkari janjinya. Pernyataan Tuhan kita adalah setia merupakan inti dari iman banyak orang. Ini bukan sekedar kalimat indah, tetapi merupakan kebenaran yang mendasar dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta. Apa arti kesetiaan Allah? Kesetiaan Allah berarti bahwa setiap janji yang Ia ucapkan akan selalu ditepati. Tidak peduli seberapa sulit situasinya, Allah tetap tidak akan pernah mengingkari janjinya. Kesetiaan Allah juga mencerminkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Cintanya kepada kita tidak bergantung pada perbuatan kita, melainkan pada siapa Tuhan itu. Allah adalah Allah yang sama, baik itu kemarin, hari ini, dan untuk selamanya. Karakternya, termasuk kesetiaannya, tidak akan pernah berubah. Itulah Allah Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dipanggil Tuhan untuk hidup dalam kekudusan, kita juga dipanggil untuk memiliki suatu persekutuan dengan Tuhan. Sebab kekristenan sesungguhnya bukanlah suatu agama, melainkan menunjuk kepada suatu hubungan yang karib antara Allah dengan umat pilihannya. Hubungan karib yang sempat terputus dan terhalang oleh dosa dan pelanggaran manusia, kini telah pulih kembali melalui karya pengorbanan Kristus di Golgota, dan ditandai dengan tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Artinya, sudah tidak ada lagi yang menghalangi kita untuk bisa memandang dan masuk serta melihat kemuliaan Tuhan dan bersekutu secara langsung dengan Tuhan. Kita yang dahulu terpisah dari Allah sudah menjadi dekat. Mari kita baca Efesus pasal 2 ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudaraku, ayat ini membawa pesan yang sangat kuat tentang perubahan yang mendasar, suatu transformasi yang terjadi dalam hidup seseorang percaya. Mari kita perdalam pengertian kita akan makna di balik setiap kata dan bagaimana ayat ini dapat menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi kita. Yang pertama, yang dahulu jauh. Frasa ini mengingatkan kita tentang kondisi manusia sebelum menerima Kristus. Kita digambarkan sebagai orang yang jauh dari Allah. Jarak ini bukan hanya bicara tentang jarak fisik, tetapi juga jarak rohani yang disebabkan oleh dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah
tanpa ada harapan, tanpa ada tujuan, dan tanpa ada kedamaian yang sejati. Itulah artinya menjauh dari Allah. Kita seperti orang yang tersesat di padang gurun, menjadi haus, menjadi kelaparan akan kebenaran Tuhan. Yang kedua, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Darah Kristus adalah alat yang membersihkan dan menyucikan, yang menghapus dosa kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus menjembatani jurang pemisah antara kita dengan Allah Bapa. Ini adalah suatu transformasi yang sangat mengesankan. Kata dekat menunjukkan suatu kedekatan, keintiman yang luar biasa antara kita dengan Allah Bapa. Dulu kita jauh, sekarang kita bisa menghampiri Allah sebagai Bapa kita. Karena darah Kristus, kita memiliki akses bebas ke tahta Allah. Kita dapat datang kepadanya dengan penuh percaya diri dan membawa segala beban kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, adalah suatu keharusan setiap orang percaya hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, karena merupakan syarat mutlak agar kita mengalami pertumbuhan rohani kita. Dengan kata lain, tanpa persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, cepat atau lambat kita pasti akan mengalami kemunduran, bahkan bisa mengalami kematian di bidang rohani. Mari kita baca Yohanes pasal 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, ayat Yohanes pasal 15 ayat 5 ini mengajak kita untuk merenungkan kembali hubungan kita dengan Kristus sebagai sumber kehidupan rohani kita. Seperti ranting yang tidak dapat berbuah tanpa terhubung dengan pokok anggur, demikian pula kita tidak dapat menghasilkan buah-buah roh tanpa bersekutu dengan dekat kepada Kristus. Persekutuan yang intim dengan Kristus bukan sekedar hubungan formal atau ritual belaka, melainkan sebuah hubungan yang intim dan itu bersifat sangat pribadi. Ini berarti meluangkan waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, merenungkan kasih-Nya, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Tanpa persekutuan yang erat dengan Kristus, kita akan mengalami kemunduran rohani. Kita akan semakin mudah tergoda oleh dunia, kehilangan semangat untuk melayani, dan merasa hampa dalam hidup kita. Jika kita terus-menerus menjauhkan diri dari Kristus, kita akan mengalami kematian rohani, dan ini sangat fatal bagi kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan kehilangan hidup yang kekal dan tidak dapat lagi merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Saudaraku, persekutuan yang karib dengan Kristus adalah kunci bagi kehidupan Kristen yang berbuah. Dengan tetap berakar di dalam Kristus, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang pesat dan menghasilkan buah-buah yang melimpah. Mari kita terus memperbarui komitmen kita untuk hidup dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tidak terhingga. Engkau telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan anak-Mu Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu menepati janji-Mu. Kami mohon agar Engkau meneguhkan iman kami, sehingga kami dapat bertahan dalam segala cobaan. Bantulah kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau menyertai kami dalam setiap langkah hidup. Kami rindu untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi saksi kasih-Mu bagi dunia. Tuhan, kami serahkan hidup kami. Pakai kami untuk melakukan kehendak-Mu atas hidup kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang berdagang, dan melakukan usaha-usaha lainnya. Dimanapun mereka berada, Tuhan akan berkati, dan Tuhan jadikan mereka berhasil. Bagi yang sedang terbaring sakit, Engkau menjamah dan memberi kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, Allah dalam kasih-Nya yang tidak terhingga telah memanggil kita untuk menjadi bagian dari keluarga-Nya. Dan yang paling menakjubkan adalah Ia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah, bahkan di tengah badai kehidupan yang sedang kita hadapi sekalipun. Mari kita terus mempercayai janji-janji-Nya dan hidup dalam ketaatan, sebab Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kesudahan hidup kita. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.